Ini untuk menyikapi perkembangan terkini, terutama adalah pasca kemarin Partai Buruh bersama dengan elemen Serikat Buruh melakukan melakukan peringatan May Day pada tanggal 1 Mei. Dan sudah hadir bersama kita Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal yang juga Presiden dari KSPI. Ada beberapa hal yang nanti yang disampaikan, pertama adalah terkait dengan perkembangan pertemuan dengan Pak Ganjar, sikap Partai Buruh terkait dengan Pilpres, dan terutama yang menjadi beberapa hal yang viral di media sosial, misalnya soal foto yang beredar terkait dengan cium tangan Presiden Partai Buruh bersama Pak Ganjar. Nah, karena di sini sudah hadir Bung Said Iqbal yang nanti akan menjelaskan secara detail terkait dengan perkembangan terkini dan beberapa isu aktual, saya persilakan kepada Bung Said Iqbal untuk menyampaikan materinya dalam konferensi pers ini. Kepada Pak Said Iqbal, saya persilakan. Terima kasih teman-teman media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh dan salah satunya KSPI melakukan konferensi pers terkait dengan beberapa hal pasca May Day yang perlu mungkin diinformasikan yang update-nya dan perlu disampaikan oleh Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh klarifikasi terkait dengan beberapa berita-berita yang beredar di sosial media dan kanal-kanal berita lain. Yang pertama, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh di dalamnya, tapi yang maju adalah Partai Buruh, sudah selesai mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas nama Partai Buruh yang tentu di dalamnya ada 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, 1 serikat petani Indonesia, dan kelas pekerja lainnya. Judicial review yang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sudah diserahkan ke MK kemarin. Ya, kalau secara online-nya tanggal 1 Mei, secara fisiknya kemarin tanggal 3 Mei. Yaitu dimulai dengan uji formil. Ya, jadi kita uji dulu prosedurnya, apakah sesuai dengan prosedur undang-undang. Isi daripada uji formil tentu sudah disampaikan oleh Bung Said Salahuddin, tapi kalau kawan-kawan masih membutuhkan, kami akan kirim. Dari beberapa media sih sudah menulis dan memberitakan. Bagi kawan-kawan yang hadir pada hari ini, kalau mau isi daripada alasan uji formil Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, silakan menghubungi Bung Kahar. Ada kita. Dalam uji formil ini, tentu Partai Buruh nanti akan menindaklanjuti sekitar akhir Mei. Jadi uji formil sidang, begitu mau mendekati selesai, kami perkirakan akhir Mei 2023, kami akan masukkan uji materialnya. Uji materi 9 poin tentang isu buruh, 3 poin isu petani. 9 poin itu adalah upah minimum murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, pesangon rendah, mudah PHK, pengaturan cuti, pengaturan jam kerja, yang ke-8 tenaga kerja asing khususnya buruh kasar, dan yang terakhir beberapa sanksi pidana yang dihapus di dalam Omnibus Law. Sedangkan petani ada 3 isu, ini namanya material, uji material ya. 3 isu itu menolak bank tanah yang menguntungkan korporasi, yang kedua adalah mengembalikan perlindungan petani di mana kalau terjadi musim panen raya nggak boleh ada impor. Ya, yang udah dihapus tuh di Omnibus Law, termasuk denda dan pidana kurungan yang kalau impornya tetap impor saat musim panen raya yang tadinya di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 ada, sekarang dihapus. Nah, itulah uji materialnya. Ya, uji material yang akan disampaikan oleh Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh. Langkah-langkah selain melakukan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, tentu akan ada aksi-aksi. Kawan-kawan sudah lihat kemarin aksi May Day, 50.000 buruh di istana dan di depan gedung Mahkamah Konstitusi.
Nah, hari-hari ke depan, dimulai dengan 1 atau 2 minggu ke depan, 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan aksi bergiliran provinsi. Tanggal 20 Mei, 30.000 buruh. Saya ulangi, tanggal 20 Mei, 30.000 buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate Bandung. 30.000 buruh se-Jawa Barat di Gedung Sate Bandung. Kemudian tanggal 22 Mei, ribuan buruh aksi di depan Balai Kota Jakarta. Ya, karena ini kan di gubernur-gubernur untuk melawan, menolak, mencabut, dan menolak, meminta mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu pula di Surabaya puluhan ribu buruh, ribuan buruh di Semarang, di Banda Aceh, di Batam, di Bengkulu, di Pekanbaru, dan seterusnya, di Makassar, di Palu, dan seterusnya. Itulah langkah-langkah di tengah deraan partai buruh dicemooh, partai buruh dianggap berkoalisi dengan parpol pro Omnibus Law. Hari ini sudah terbukti tanpa basa-basi. Kami sudah memasukkan judicial review. Jadi tidak ada alasan yang menyatakan bahwa partai buruh berkoalisi dengan parpol Omnibus Law. Yang kedua, isunya adalah tentang HOSTUM. Ini akan kuatnya HOSTUM. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Hapus outsourcing, HOSTUM, tolak upah murah. Nah, gerakan ini akan bersamaan dengan gerakan-gerakan menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Puncak daripada gerakan aksi-aksi di tiap-tiap provinsi tadi adalah mogok nasional. Kami perkirakan mogok nasional setelah kami hitung ya, karena juga partai buruh fokus di Bacalek, mungkin terpaksa dengan melihat sidang ya kan, jadwal sidang itu mungkin di atas bulan Oktober. Kalau melihat jadwal sidang JR, uji formil maupun uji materi. Jadi kami bisa melihat di atas Oktober. Kita melihat dulu keputusan MK-nya gimana. Ya, kalau dia tetap jalankan Omnibus Law, udah mogok nasional, atau sebulan sebelum keputusan MK kita udah dengar kira-kira apa, ya kita mogok nasional. Mogok nasional itu diikuti 5 juta buruh di 100.000 pabrik. 5 juta buruh stop produksi. 5 juta buruh stop produksi di 100.000 pabrik di 38 provinsi, ratusan kabupaten kota. Ini dia stop produksi, keluar dari pabrik. Karena kami merasa dirugikan. Apalagi karyawan outsourcing sekarang merajalela. Hampir 80% perusahaan menggunakan karyawan outsourcing. 80%. Di semua jenis sektor industri. Bahaya benar. Karena outsourcing seumur hidup lagi. Orang nggak punya masa depan. Jaminan sosialnya nggak dapat. Jaminan kesehatannya saat di outsourcing aja itu pun rendah. Jaminan pensiun nggak ada. Kecelakaan kerja juga nggak ada. Nah, karena itu hapus outsourcing, tolak upah murah menjadi satu kesatuan dengan mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mogok nasional. Partai buruh akan ikut mengorganisir, tapi kan partai buruh tidak bisa mengorganisir secara langsung serikat-serikat buruhnya. Ada KSPI, KSPSI AGN, KPBI, Ilhamsa, ada juga KSBSI Bang Darta, FSPMI, FSPK, FSPTSK, SPI, dan sebagainya. Kemudian juga perihal beberapa hal yang terkait berita berkembang. Ya, ada yang viral, ada juga yang dihembus-hembuskan oleh buzzer-buzzer rupiah. Yaitu yang pertama terkait pertemuan dengan Pak Ganjar setelah May Day pada malam hari di rumah perwakilan Jawa Tengah. Ya, saya hadir, Bung Andi Gani hadir, dan beberapa serikat buruh. Sebenarnya Partai Buruh mengundang beberapa capres. Pada awalnya Pak Ganjar bersedia, dengan rendah hati Pak Ganjar bersedia. Hanya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Tapi sayangnya beliau diminta oleh partai pendukungnya untuk menghadap sehingga tidak bisa. Pak Anies pun kami undang, cuma melalui pendopo Anies, relawannya.
Cuma kami nggak tahu, ternyata nggak sampai. Itu yang saya sebut Pak Anies tidak merespon. Kami tidak berbohong dengan Pak Anies. Komunikasinya yang nggak pas. Ya, Pak Anies nggak salah, tapi kami juga tidak berbohong. Mbak Najwa Shihab yang dari jauh-jauh hari menyatakan belum bisa hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu tidak jadi kan, kawan-kawan lihat tidak jadi. Maka May Day, Fiesta selesai jam 5. Nah, belakangan Bung Andi Gani kan sahabatnya Pak Ganjar. Bung Andi Gani ini ketua umum ORI sekaligus presiden KSPSI. Mengajak saya untuk bertemu Pak Ganjar, memberi masukan. Kan beliau capres, udah resmi. Memberi masukan tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kan nanti kalau beliau calon presiden, Partai Buruh akan juga memberikan masukan yang keras untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Maka di sana saya ketemu, saya nggak pakai pakaian Partai Buruh, saya nggak memakai atribut KSPI, kaos biasa, kaos sederhana yang biasa saya pakai. Karena udah gerah, udah pakai pakaian biasa. Di sana kami bertemu Pak Ganjar dan membahas diskusi. Karena kan beliau belum presiden, nggak bisa mutusin. Membahas diskusi, menjelaskan dampak-dampak negatif Omnibus Law khususnya ketenaga kerjaan. Ya, khususnya ketenaga kerjaan. Kluster ketenaga kerjaan dan petani. Dan beliau merespon baik kok. Andaikan Tuhan jadikan beliau presiden, beliau berkata, kami akan perhatikan sungguh-sungguh masukan ini. Nah, setelah itu konferensi pers sebelum diskusi dan konferensi pers sesudah diskusi. Saya nggak ikut, karena saya kan bukan Partai Buruh saat itu. Yang ikut adalah Bung Andi Gani, Presiden KSPSI, dan Pak Ganjar. Sah nggak? Sah, boleh. Kan Bung Andi Gani bebas mendukung Ganjar. Nah, di situ juga saya jelaskan pada Pak Ganjar bahwa mekanisme di Partai Buruh dengan Pak Ganjar ya, bukan dengan media. Pertama Rakernas, Pak Ganjar ada namanya, bahkan terbanyak suaranya. Yang kedua konvensi, yang ketiga adalah konvensi sekitar bulan Juni-Juli, yang ketiga rapat presidium sekitar Juli-Agustus. Di situ akan ada keputusan. Pak Ganjar memahami itu dan menghormati. Dan dalam diskusi Omnibus Law, beliau berterima kasih pada Serikat Buruh yang hadir karena memberikan perspektif baru yang nanti akan jadi bahan pertimbangannya. Kawan-kawan, karena ini mau habis baterainya, sebentar ya, saya charger dulu ya, sebentar. Nah, demikianlah penjelasannya kawan-kawan. Jadi tidak ada yang istimewa dan konferensi pers juga saya tidak ikut. Dan Pak Ganjar sangat rileks, bisa menerima diskusi yang berkembang karena itu May Day. Ya. Kemudian tentang isu bahwa Partai Buruh mendukung partai politik berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law. Saya ingin tegaskan, haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami tidak akan pernah berkoalisi. Koalisi yang akan kami bangun oleh Partai Buruh adalah dengan pribadinya capres. Apakah Pak Ganjar atau capres lainnya? Pribadi. Dulu waktu KSPI 2014-2019 mendukung capres Pak Prabowo, kami tidak berkoalisi dengan Gerindra, enggak. Dengan Pak Prabowo langsung. Dalam bentuk apa? Kontrak politik. Dengan demikian nanti Partai Buruh akan melakukan kontrak politik dengan calon presiden. Nggak ada hubungannya dengan koalisi partai politik. Dan konsekuensinya Partai Buruh tidak tercatat resmi di KPU sebagai tim mengusung atau tim pendukung daripada capres. Emang kami nggak akan melakukan itu. Jadi kampanye sendiri, kan anggota kita captive market. Di daerah-daerah basis industri kita undang capres itu untuk menjelaskan visi misinya. Jadi Pak Ganjar adalah calon presiden suara terbanyak saat rakernas, tapi belum diputuskan resmi karena harus mengikuti konvensi bersama 3 calon presiden lainnya. Setelah hasil konvensi baru menunggu rapat presidium. Tentang Bung Andi Gani dengan sebagai presiden KSPI mendukung Pak Ganjar itu sah, boleh. Bagi kami Partai Buruh bisa memahami itu. Ya. Nah yang terakhir tentang cium tangan, dengan cium tangan. Kawan-kawan semua, di keluarga kami
Umi saya, Mimi saya manggilnya Mimi, ibu saya Mimi, bapak saya Walid, panggilnya Walid. Mimi dan Walid saya mengajarkan tentang adab dan akhlak dari kecil kepada 3 kategori. Orang yang berilmu, walaupun dia sekalipun dia muda, cium tangan. Ustadz kampung, imam masjid kampung, saya cium tangan. Di depan rumah saya ada masjid. Ya, karena dia berilmu, saya cium tangan. Gitu. Yang kedua, orang tua saya, Mimi dan Walid saya, mengajarkan adab dan akhlak pada orang yang lebih tua. Kita menganggap orang tua lebih tua, cium tangan. Dan yang ketiga adalah orang yang karena fungsi dan tugasnya memang patut kita hormati. Karena mereka adalah bekerja buat negara. Saya ketemu Pak Anies waktu mendukung calon gubernur DKI, cium tangan. Ketika Pak Anies jadi gubernur DKI, saya ketemu beliau, cium tangan. Ketemu Pak Prabowo waktu mendukung calon presiden di pemilu yang lalu saya cium tangan. Terakhir setelah capres saya masih sempat bertemu dengan Pak Prabowo, saya cium tangan. Ketemu dengan Pak Riza Ramli, Bang Riza Ramli, guru kami semua, saya cium tangan. Ketemu Pak Ganjar, saya cium tangan. Marbot masjid saya, marbot yang bersih-bersih masjid, karena udah tua, dan saya hormat dengan dia bersih-bersih, masjid jadi bersih, setiap saya habis sholat, saya cium tangan marbot. Keluarga kami, Mimi dan Walid saya, ibu bapak saya, mengajarkan itu. Dulu saya masih kecil, tukang bakso yang lebih tua, saya cium tangan. Hari ini tukang sayur, waktu saya masih ada almarhumah istri saya, karena dia, ya karena kita lagi nggak punya duit, belum gajian, suka ngutang, karena itu ibu-ibu, dan saya lebih muda dari ibu-ibu itu, saya cium tangan sama tukang sayur. Istri saya kepada saya, cium tangan saya. Bahkan adab kami di keluarga kami ketika lebaran, bukan lagi cium tangan. Kepada Mimi dan Walid saya cium lutut. Semua anak-anaknya di itu bukan feodal, saudara. Bagi kami itu bukan feodal. Itu tentang rasa sayang dan rasa hormat kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang kita hormati, dan kepada orang-orang yang bekerja fungsi dan tugasnya karena negara. Kalau itu disebut feodal, saya akan teruskan. Gak apa-apa disebut feodal. Walaupun saya dibilang, oh Anda tuh Habib, nggak apa-apa. Apalagi sama Habib. Saya kalau mau Habib, saya cium tangan dan saya cium pipi kiri, kanan 3 kali. Itu budaya orang Arab kan. Ayah saya Habib Jamaluddin bin Habib Yusuf Ba'amud. Dengan demikian saya biasanya dipanggil Habib Iqbal bin Habib Jamaluddin Ba'amud. Mimi saya, Habibah, yaitu Sarifah Mahani binti Habib Usman Al-Idrus. Kami diajarkan tentang tidak boleh memandang status orang. Saya cium tangan dengan Pak Ganjar, apa yang salah? Saya hormat dengan Pak Ganjar. Saya mengenal Pak Ganjar sebelum capres, dikenalkan oleh Bung Andi Gani dan kawan-kawan KSPI Jawa Tengah. Saya tahu pemikiran Pak Ganjar tentang upah, tentang jaminan sosial. Saya kenal Pak Anies sebelum ini 5 tahun yang lalu. Kami berkomunikasi secara baik. Cium tangan. Dengan Pak Prabowo lagi 10 tahun. Rasa kenal dan rasa hormat saya tidak mengurangi karena perbedaan pandangan politik. Oh, Pak Ganjar upah minimumnya paling rendah se-Indonesia. Salah. Upah minimum itu dari tahun 1982. Saya ulangi ya, karena saya ngerti. Makanya bluffing dan fitnah-fitnah itu, aduh dong, saya nggak suka. Saya akan coba jelaskan. Upah minimum itu, rezimnya di Indonesia dari tahun 1982 disebut kebutuhan fisik minimum, KFM. Berubah menjadi kebutuhan hidup minimum, KHM. Berubah lagi namanya sekarang KHL, kebutuhan hidup layak. Ada item-item. Sekarang tuh 60 item yang disurvei di pasar. Ya jelas lah Jawa Tengah dengan DKI Jakarta biaya hidupnya beda. Walaupun sama-sama 60 item.
Dan upah murah di Jawa Tengah, kalau boleh kita sebut begitu, itu dari tahun 1982, bukan karena Pak Ganjar. Orang juga kemudian bertanya pada saya, Pak Anies ibu kota Jakarta loh, ibu kota loh, kok upahnya lebih murah daripada Karawang, daripada kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Orang kan nyinyir juga kan. Jadi orang menyinyirkan upah minimum Jawa Tengah murah, padahal itu karena sistem KFM, KHM, dan KHL, disebut standard living cost. Pak Anies, kok faktanya juga upah DKI lebih murah dari Karawang. Jadi ada plus minus. Pak Anies juga nggak berdaya, karena regulasi pada waktu itu hasil survei Karawang lebih besar dari hasil survei DKI, walaupun itu nggak masuk akal. Sama-sama ada kelemahan, ada kelebihan. Oh, Pak Anies menaikkan upah minimum 2 kali di masa COVID, tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 ya. PP nomor 36, Omnibus Law. 2 kali, betul. Dan itu komunikasi dengan saya. Pak Anies sangat respect dan memahami situasi buruh. Maka dia tidak memakai Omnibus Law, Undang Cipta Kerja atau PP nomor 36. Pada saat yang berbeda, Pak Ganjar Pranowo pun 2 kali menaikkan upah tidak menggunakan PP nomor 36. Pak Anies menggunakan. Pada waktu Pak Anies tidak menggunakan, Pak Ganjar menggunakan. Sama-sama 2 kali. Karena saya pun berkomunikasi dengan Pak Ganjar melalui WA. Pak Anies juga melalui WA. Saya kasih masukan, jangan Pak Ganjar, jangan Pak Anies. Mereka mau tuh dua-duanya. Jangan lihat besar kecilnya karena perbedaan tadi. Kalau bisa jangan KHL. Udah upah minimum nasional aja. Secara nasional semua sama. Nanti ada namanya upah minimum sektoral. Tiap provinsi baru berbeda. Gitu. Karena dia kalau tidak upah minimum nasional itu Vietnam dan Brazil. Itu upah minimum nasional. Kalau kita upah minimum berdasarkan regional, provinsi. Sehingga menghitung kebutuhan hidup layak itu berbeda. Walaupun sama-sama 60 item. Udah, jangan saling fitnah. Jangan saling adu domba. Lebih baik menjelaskan. Oh, kelompok Pak Anies bilang, itu upah minimum terendah. Kelompok Pak Ganjar kan balikin. Kok DKI ibu kota kalah dengan Karawang? Bilang apa? Oh, kelompok Pak Ganjar bilang, kami sudah 2 kali menaikkan upah minimum tanpa Omnibus Law. Kelompok Pak Anies juga bilang, kami sudah 2 kali. Ya kan? Oleh karena itu, tentang segmentasi buruh, dua-duanya ini nanti akan diuji di konvensi. Tapi memang faktanya Pak Ganjar itu nomor 1 di dalam Rakernas. Nomor 1 Pak Ganjar, nomor 2 Rakernas Partai Buruh. Nomor 2 Said Iqbal, nomor 3 Anies Baswedan, nomor 4 Najwa Shihab. Anda lihat, Partai Buruh ada 2 calon alternatif, ada 2 calon yang beredar. Yang faktanya Pak Ganjar nomor 1. Paling banyak suaranya. Yang dipilih oleh 38 provinsi, exco provinsi Partai Buruh, 457 kabupaten kota yang memilih Pak Ganjar, Pak Anies, Najwa Shihab, dan saya. Nggak ada yang bisa mempengaruhi 457 kabupaten kota, siapa yang bisa mempengaruhi. Tapi walaupun Pak Ganjar nomor 1, dia akan masuk ke dalam konvensi bersama 3 calon yang lain. Ya, begitu. Jadi, sekali lagi, tentang cium tangan itu tentang adab dan akhlak keluarga kami. Anak saya dokter, cum laude, dokternya cum laude. Almarhumah istri saya dan saya, terutama almarhumah istri saya, seperti juga Mimi saya mengajarkan pada saya tentang adab. Itu mengajarkan pada anak saya. Bahkan ada pekerja yang membantu menjaga rumah saya, rumah kami. Itu anak saya cium tangan. Kami nggak merasa terhina, nggak merasa feodal. Ini tentang adab dan akhlak. Dan itu dalam agama yang saya pahami, ajaran agama Islam itu. Bahkan tadi Mimi dan bapak saya cium lututnya. Marbot masjid, saya cium tangannya. Tanyanya Bang Rizal Ramli. Saya ketemu Bang Rizal Ramli, saya cium tangan. Ketemu Pak Jokowi, saya cium tangan. Ketemu Pak Prabowo, saya cium tangannya. Udahlah, hentikan politik-politik fitnah dan adu domba, apalagi pakai narasi-narasi. Nah, tentang yang terakhir, bahwa Partai Buruh bersama Serikat Buruh yang mendukungnya berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law.
Anies Baswedan didukung oleh Nasdem, pro Omnibus Law. Ganjar Pranowo didukung PDIP, pro Omnibus Law. Prabowo Subianto didukung Gerindra, PKB, pro Omnibus Law. Semuanya pro Omnibus Law, mau Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Partai Buruh tidak berkoalisi. Haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan parpol yang pro Omnibus Law. Itu kita udah buktikan, udah masuk judicial review. Ada partai politik yang melakukan judicial review melalui sayap partainya. Nggak ada. Partai Buruh. Ya. Jadi nggak ada alasan mengatakan Partai Buruh berkoalisi dengan parpol pro Omnibus Law. Haram hukumnya. Tidak ada. Kami berkoalisi tadi sudah saya jelaskan dengan capresnya pribadi. Konsekuensinya Partai Buruh tidak akan terdaftar resmi sebagai tim capres di KPU. Nggak apa-apa. Emang kami nggak mau berkoalisi kok dengan parpol pro Omnibus Law. Kami akan kerja sendiri. Apa pidato-pidato atau pertemuan-pertemuan akan kami hire sendiri, akan kami selenggarakan sendiri. Ya, mudah-mudahan capresnya juga mau. Nah, itu dalam bentuk kontrak politik. Demikian ya kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa meluruskan semua berbagai pemerintah. Sekali lagi cium tangan bukan Firda. Dalam ajaran yang saya pahami, terutama ajaran keluarga kami, cium tangan adalah tentang cara kita menghormati seseorang karena ilmunya, sekalipun dia muda, karena fungsi dan jabatannya, karena kita menghormati kerja-kerjanya, dan karena dia orang tua. Marbot masjid, fungsinya dia membersihkan masjid. Saya cium tangan. Terima kasih saudara. Saya kembali pada Bung Kahar. Baik, terima kasih Bung Syed Iqbal. Rekan-rekan wartawan, jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar atau mengangkat tangan. Dan ini ada yang sudah resen, Bung Andi dari Kata Data. Mungkin bisa dibuka mute-nya, Mas Andi. Selamat sore, Bang Said, Bang Kahar. Ya, Andi, sore, silakan. Kan tadi Bang Said bilang bahwa pada pemilu sebelumnya tuh ada kontrak politik dengan Prabowo dan akan melakukan hal yang sama dengan Capres pada pemilu 2024. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Bang Said untuk kontrak politik sebelumnya dengan Prabowo itu kalau nggak bisa secara detail, secara umum aja tentang apa, sama untuk yang kedepannya boleh dikasih tahu nggak kisi-kisi kontrak politik yang akan dilakukan oleh Partai Buruh? Itu dulu aja, makasih. Partai Buruh sudah membentuk tim untuk nanti berkomunikasi dengan capres yang akan dipilih. Dari sekarang, makanya saya ketemu Pak Ganjar malam hari setelah May Day, itu memberikan masukan tentang Omnibus Law. Nggak ada yang lain. Saya nggak ikut konferensi pers, nggak ikut. Saya aja pakai baju kaos, nggak pakai baju partai. Ya, nah nanti tim yang dibentuk oleh Partai Buruh ini akan memberikan atau membuat draft. Kan tentu calon presiden akan baca, oh ini nggak bisa, ini harus pakai kalimat yang lebih halus. Nah, karena Partai Buruh nomor 6, maka nanti ada 6 poin. Itu yang disepakati. Yang kedua, yang disepakati isunya. Isu buruh yang paling menjulang tinggi apa sih? Ya Omnibus Law. Khususnya klaster tenaga kerjaan dan klaster petani. Di antaranya hapus outsourcing, upah layak, ya kan? Kemudian juga jaminan sosial. Waktu ketemu Pak Ganjar misalnya, Pak Ganjar itu respect loh dengan jaminan sosial. Dia bilang jangan upah aja lah, kita diskusi. Upah itu kita sebut upah yang cukup. Bagaimana? Ya kita lihat sama-sama nanti bareng. Nah, beliau ingin mengejar, 1 tentang transportasi, itu kan biayanya besar. 2 tentang perumahan. 3 tentang jaminan sosial. 4 tentang jaminan kesehatan. Nah itu juga kan sama dengan Partai Buruh. Kan jaminan sosial Partai Buruh. Gitu kira-kira. Kira-kira demikian kisi-kisinya. Ya, baik. Rekan-rekan ada lagi, tadi dari Arfan akan menanyakan soal RUU Kesehatan, mungkin bisa disampaikan? Mas Arfan mungkin bisa dibuka mute-nya. Baik, halo, terima kasih Pak Kahar dan Pak Iqbal. Agak melenceng pertanyaannya. Saya ingin menanyakan terkait RUU Kesehatan yang sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah terkait
kelembagaan BPJS Sostek dan BPJS Kesehatan yang akan di bawah kementerian, karena ini kan bakal diatur-atur ya, dan dan ujung-ujungnya bakal ke buruh juga ininya, ke peserta juga. Mau minta pendapat Pak Adil aja terkait itu, bagaimana nih update terkini nih terkait pemerintah dan DPR. Jadi gini, 6 isu yang disampaikan Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh. Anda bisa lihatlah demo terbesarnya siapa. Begitu ditarik ke istana langsung sepi. Ya, jadi jangan sok-sokan mengklaim kami lebih banyak di sini. Lihat aja di DPR cuma berapa yang aksi. Ya. Itu saya tidak ingin masuk dalam perdebatan tentang siapa yang mempunyai hak untuk menyatakan buruh. Silakan Anda buruh. Kami yang ada di Partai Buruh, di Partai Buruh. Nah, untuk 6 isu yang kami sampaikan, 1, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2, cabut parliamentary threshold 4% dan presidensial threshold 20%. 3, tolak RUU. 4, sahkan RUU PPRT dan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. 5, reforma agraria dan kedaulatan pangan. 6, pilih presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Khusus rancangan undang-undang kesehatan, Partai Buruh bersama IDI. Partai Buruh mendukung IDI. Ikatan Dokter Indonesia. Partai Buruh mendukung organisasi bidan, organisasi perawat, organisasi tenaga kesehatan lainnya. Menolak RUU Kesehatan. Ada beberapa poin yang kami soroti. 1, tentang profesi. Udahlah, pemerintah nggak usah ikut-ikutan menentukan kebijakan yang terkait dengan organisasi profesi. Apalagi nyawa. Yang duduk di konsil-konsil kedokteran, kan anak saya dokter tadi saya sebut. Yang duduk di konsil-konsil kedokteran itu profesor-profesor yang udah pelotokan disiplin ilmu kedokteran. Nggak usah birokrat ikut-ikutan. Memang birokrat di Kemenkes juga dokter, tapi Anda udah terlalu lama di birokrat. Dan cenderung, maaf ya, saya nggak bilang Kemenkes korup, enggak ya. Birokrat itu cenderung korup. Gawat dong nanti aturan-aturan keluar dari kecenderungan birokrat yang korup. Bukan tenaga profesi, konsil kedokteran kan penting itu. Kemudian juga STR, ya kalau emang ada masalahnya sampaikan ke IDI. Cari solusinya, bukan bikin aturan bahwa itu adalah domain atau wewenang birokrat. Aneh. Kok berebut seperti antara MUI dengan birokrat Kementerian Agama tentang halal. Nah sekarang ini mau berebut. Nggak bisa, bahaya. Bahaya itu. Kami mengecam keras dan bersama IDI, organisasi perawat, bidanan, dan tenaga kesehatan lain. Terus ditanya, buruh nggak ada hubungannya? Ada. Terutama BPJS Kesehatan mau ditaruh di bawah menteri. Enak aja. BPJS Kesehatan itu yang mengiur tuh 3 pihak. 1, buruh 1%. 2, pengusaha 4% dari upah. 3, pemerintah. Yaitu yang kita kenal penerima bantuan iuran, PBI. 3, bahkan rakyat juga ikut mengiur. 4 berarti mandiri. Akumulasi uang ini bukan uang APBN. Menteri kan hanya mengelola uang APBN. Nggak boleh menteri mengelola uang rakyat. Kalau terjadi kontingensi itu terjadi keadaan darurat, di mana dana BPJS Kesehatan tidak cukup untuk membiayai program kesehatan akibat bencana alam, wabah penyakit, COVID seperti kemarin. Kalau menteri lapor lagi ke presiden, lapor lagi ke menteri keuangan, wah kacau. Dia harus dibawa presiden, saya ILO governing body. Seluruh dunia BPJS atau trust fund body, ini kan kami yang mengusulkan. 80% isi daripada undang-undang BPJS, maaf tanpa merasa sombong, itu kelas pekerja. Makanya Partai Buruh, partai yang pro jaminan sosial. Kita nggak mau sosial asisten, waktu itu Jamkesmas. Nah kalau di bawah menteri, ketika kontingensi darurat, siapa yang tanda tangan uang? Maka dia harus presiden. Dia bisa menggunakan dana APBN atau non-budgeter. Dan menteri juga nggak boleh mengelola dana masyarakat. Nah, berikutnya juga di dalam rancangan undang-undang kesehatan itu, Dewan Pengawas dari buruh sama pengusaha dihilangin. Loh, kita yang lebih iurannya lebih gede kok. PBI itu mungkin sekarang sekitar berapa ya? 120 triliun kali ya. Dan iuran masyarakat mandiri, dari iuran pengusaha dan iuran buruh, lebih dari 125 triliun.
Kok sekarang mereka yang mengatur-ngatur? Dalam hal ini menteri. Maaf. Jahat dong Dewas yang mau dikurangin. Kita yang punya duit, pemerintah punya duit juga. Tapi kita yang membayar lebih besar. Nah itu kira-kira alasan itu. Maka kami menolak RUU Kesehatan dijadikan sebuah undang-undang. Demikian. Baik, Terima kasih. berikutnya yang mengangkat tangan ini Iqbal. Ini sama-sama Iqbal dari MNC. Silakan Bang Iqbal, MNC bisa dibuka mic-nya. Selamat sore, Tes. Kan juga lagi. Suaranya kecil dan putus-putus ya. Bisa dibesarin nggak ya? Tes. Apakah sudah besar Pak Said Iqbal suaranya? Oke. Kan Kemnaker juga lagi merevisi PP 35 kalau nggak salah itu, karena pengesahan UCK dan isinya bakal mengatur tentang outsourcing. Cuman sampai sekarang juga itu belum ada revisinya. Alasan Kemnaker masih harus disosialisasikan kepada serikat buruh dan para pengusaha. Apakah serikat buruh atau partai buruh udah diajak sosialisasi belum untuk pengaturan outsourcing dalam revisi PP nomor 35 kalau tidak salah? Terus yang kedua, mau nanya tentang fenomena yang lagi viral nih, Pak Said Iqbal. Ada buruh di media sosial tuh cerita bahwasanya untuk perpanjangan kontrak harus staycation dan lain sebagainya. Ada nggak sih laporan dari para serikat buruh terkait hal tersebut, benar adanya atau tidak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Untuk yang pertama PP nomor 35, memang Menteri Tenaga Kerja ketika bertemu dengan Bu Andi Gani dan saya menjanjikan akan melibatkan, tapi sampai hari ini belum ada dipanggil. Tapi karena kami menolak atau minta cabut undang-undangnya, ya tentu peraturan pemerintahnya nggak mungkin kami ikut membahas. Kalau ikut membahas sama aja, setuju dong. Nah, tunggu daripada keputusan MK dulu. Kan uji formil udah dilakukan oleh Partai Buruh. Nah, yang sekarang ini outsourcing lebih bahaya dibandingkan yang lama. Yang lama semua jenis pekerjaan. Tidak tahu siapa yang boleh menyatakan iya atau tidak. Pokoknya semua jenis pekerjaan boleh. Yang sekarang semua jenis pekerjaan boleh, tapi ada pengecualian. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang menyatakan pengecualian ini boleh, ini tidak, pemerintah. Pemerintah masa jadi agen outsourcing, malu-maluin aja. Seluruh dunia saya nggak pernah itu pemerintah jadi agen outsourcing. Yang ada misal seperti Amerika, di Jepang, di Jerman, di Brazil, di Swiss, ya di Kanada, di Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swedia, itu adalah pemerintah menentukan pembatasan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing tenaga kerja. Prancis misal 67 jenis pekerjaan lebih. Gitu. Amerika hampir 100-an lebih jenis pekerjaan. Ini kalau pemerintah ini boleh, ini itu agen outsourcing parah. Jadi kami belum diajak untuk berdiskusi. Terhadap staycation tadi, memang Partai Buruh itu punya namanya Posko Orange. Dan Posko Orange itu kan serikat-serikat buruh anggotanya. Dari laporan pimpinan cabang serikat buruh FSPMI ya, FSPMI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Kabupaten Bekasi, Cikarang itu, mereka sudah mendapatkan laporan, tapi baru katanya. Maka sedang dicari siapa orang yang mengalami itu. Memang nggak gampang. Pertama, malu keluarga kan. Kalau lapor itu pasti malu keluarga. Yang kedua, mereka terancam PHK kalau yang masih kerja. Yang ketiga, mereka juga kan akan terkena pasal. Ini susahnya kita hukum. Pelapor malah dihukum. Yang dilaporkan malah bebas. Ada kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan enggak. Saya yakin polisi profesional. Saya termasuk orang yang percaya polisi profesional. Polisi yang sekarang. Nah, oleh karena itu saya minta di Posko Orange Kabupaten Bekasi cari orangnya. Karena harus ada ketemu orangnya, dan kalau nama di sosial media kan belum tentu benar. Kita cari benar-benar orang yang pabrik mana, kita bela. Posko Orange Partai Buruh akan membela. Kalau itu benar, ya kita geruduk sekalian. Itu udah kelewatan itu. Menghina bangsa, anak bangsa itu. Menghina perempuan Indonesia. Ya. Karena itu kita pastikan dulu supaya tidak salah langkah. Terakhir, itu ya, saya rasa itu. Demikian.
Baik, berikutnya dari Amel dari Tempo yang juga mengangkat tangan. Mungkin silakan Amel bisa membuka mic-nya. Di sini ada azan, jadi maaf ya agak terganggu, nggak apa-apa. Maksudnya suara, bukan azan yang terganggu, suara nanti diminta maaf. Silakan. Ya, silakan Amel. Ya, selamat sore Bang Said Iqbal, Bang Kahar. Saya Amel dari Tempo.co. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan soal ketenaga kerjaan. Yang pertama soal THR, Bang. Kan kemarin ada 10.000 aduan dari buruh soal THR belum dibayar, dicicil dan sebagainya. Itu tindak lanjutnya seperti apa? Perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada pembicaraan dengan Kemnaker atau ada omongan dengan perusahaan setempat atau gimana? Terus update-nya seperti apa? Kemudian yang kedua, kemarin itu Ketua Kadin sempat bilang kalau ada 23 juta pekerjaan yang terancam dihapus karena ada AI atau kecerdasan buatan. Jadi dialihfungsikan gitu, nggak dikerjakan manusia tapi dikerjakan oleh mesin, oleh AI gitu. Nah, kalau dari Partai Buruh atau dari KSPI melihat hal ini seperti apa gitu? Terima kasih. Untuk yang pertama, memang kami belum mendapatkan laporan update Posko Oren ya. Sekali lagi Posko Oren kan juga belain THR. Belum dapat update terbaru, termasuk perkembangan dari 10 ribuan orang yang tidak mendapat THR dengan berbagai alasan di 150 perusahaan. Karena baru masuknya kan tanggal 2. Mereka juga habis demo May Day, agak lelah. Saya belum bisa mendapatkan update beritanya atau informasi. Tapi yang bisa saya pastikan beberapa alasan 10 ribuan orang tidak dapat THR. Yang pertama, karyawan kontrak yang diputus kontrak H-30 supaya menghindari H-7 aturannya. Nah itu kami nggak dapatkan data itu tuh. Karena hanya laporan dari serikat bahwa karyawan kontrak PTA, saya lupa perusahaannya ada nggak, sebentar ya saya ambil datanya. Saya ambil datanya dulu sebentar. Yang Mbak Amel saya belum dapat data, belum saya cari, belum ketemu. Nah intinya karyawan kontrak H-30 udah dipecat sehingga menghindari pembayaran THR. Padahal kan dia udah bekerja 10 bulan misal. Kan harusnya 10 per 12. Ya kan begitu aturannya. Nah ini mereka udah lapor ke Kemenaker, katanya poskonya nggak ditindak lanjutin. Ya karena kan udah nggak tahu orangnya udah kemana. Ya, alasan yang kedua, mereka kesulitan keuangan, bayar upah aja potong 25% kata mereka. Maka kami kasih 100.000, 200.000, ada itu. Alasan yang ketiga adalah diganti produk THR-nya. Alasan yang keempat, nanti dibayar setelah THR, Lebaran. Itu yang bisa saya sampaikan, beberapa alasan itu, tetapi tentang update-nya belum kami dapatkan. Tapi yang sudah kami advokasi, sempat diadvokasi oleh Posko Orange, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, ada beberapa ratus orang. Dan mereka dapat. Perusahaan takut karena tahu ada Posko Orange, Partai Buruh, langsung tuh. Tapi namanya saya lupa, di daerah Jakarta Utara dan satu lagi di daerah Jawa Tengah. 2 perusahaan itu. Kira-kira demikian. Dan satu lagi apa tadi? Pertanyaannya? Soal ini Pak, statement Ketua Kadin yang bilang 23 juta pekerjaan itu Pak. Betul. Partai Buruh itu 13 platformnya adalah lapangan pekerjaan. Di antara 13 platform Partai Buruh, nomor 1 lapangan pekerjaan, nomor 2 anti korupsi, nomor 3 adalah jaminan sosial, dan seterusnya. Nah, komitmen Partai Buruh terhadap lapangan pekerjaan adalah bertumpu di pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Pasar sosial adalah keuangan negara harus diperkuat selain fiskal dan moneter.
Fiskal moneter itu kan kayak suku bunga, inflasi, ya, bunga suku bunga bank. Pasar sosial itu adalah pasar yang bertumpu pada iuran jaminan sosial. Misal, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau jaminan pensiun 12% aja, 3% dibayar pengusaha, 9% dibayar 3% dibayar buruh, 9% dibayar pengusaha. Dalam waktu 10 tahun hitungan Partai Buruh itu hampir 2.000 sampai 3.000 triliun. Kan lama, 30 tahun nggak dipakai-pakai. Nah, uang ini untuk apa? Ketika terjadi model ekonomi yang berubah karena yang disebut revolusi industri 4.0, yang terdiri dari digital ekonomi dan robotisasi, uang jaminan sosial ini bisa mengcover untuk kebutuhan hidup mereka yang kita sebut unemployment insurance. Kalau dia ter-PHK, kalau dia mau masuk dari model offline menjadi online, mau wirausaha, kita bisa kasih selain unemployment insurance, modal. Kan pemerintah bisa menggunakan dana jaminan sosial sebagai modal. Caranya taruh di bank. Bank itu yang kita minta. Misal sekarang dana jaminan sosial 500 triliun. Taruh aja di bank A, bank B, 250 triliun, 250 triliun. Kita bilang, bank A, kamu kasih pinjaman ya. Jadi bukan uang jaminan sosialnya kita pinjaman. Karena 250 triliun di bank A tertentu itu CAR-nya naik. Kepercayaan masyarakat pada bank naik. Akhirnya dia dapat masuk uang banyak lagi. Gitu. Gampang banget. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya, gampang dengan kalau mau sungguh-sungguh. Nah, fenomena itu kan sudah terjadi sekarang. Harusnya kan 2025 perkiraannya. McKinsey Global Institute memperkirakan 2025, tapi ada COVID lebih cepat. Yang mengakibatkan startup ambles. Terlalu banyak bakar uang, money burning, pendapatan tidak sesuai. Karena apa? Semenjak COVID daya beli turun. Dia berhenti langsung. Begitu dia berhenti bakar uang, ya pendapatan berkurang. Pendapatan berkurang, pecat Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, ya kripto, di mana-mana. Nah, Partai Buruh tadi, pasar sosial. Jadi kalau hal itu terjadi, maka dana jaminan sosial yang digunakan. Selain pasar sosial, Partai Buruh ada tadi pasar tenaga kerja. Maka Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kami usulkan tertulis pada pemerintah. Ada satu pasal yang berisi ayat 1, pekerja sektor digital ekonomi adalah pekerja, bukan mitra. Gojek itu pekerja. Grab bekerja, Shopee bekerja, supaya dia punya hubungan kerja. Jadi kalau di PHK nggak sembarangan, nggak seenaknya. Kalaupun ter-PHK karena keadaan ada pesangon, ini kan nggak ada pesangon, PHK asal aja. Nah, kemudian ayat 2. Ini hubungan kerja. Ayat 2, perlindungan untuk pekerja di digital sektor ekonomi, sektor digital ekonomi akan diatur lebih lanjut di PP. Sekarang nggak ada PP-nya. Makanya Gojek demo terus. Ya nggak kalah lah, orang nggak ada aturan undang-undang. Nah, itu Partai Buruh akan perjuangin itu. Karena pekerja informal juga masuk di 13 platform. Kira-kira demikian. Ya, baik. Dan Amel tadi adalah pertanyaan terakhir yang masuk, Bung Iqbal. Mungkin di bagian sesi akhir ini ada yang mau ditegaskan? Dunia tenaga kerja adalah sektor ekonomi yang penting. Pengusaha punya partai liberal atau partai konservatif. Pemuka agama dan aktivis-aktivis di keagamaan punya partai-partai agama. Yang belum itu partai kelas pekerja, jurnalis kelas pekerja. Saya bekerja di pabrik kelas pekerja, pekerja informal kelas pekerja. Harusnya ada partai yang memperjuangkan isu-isu kelas pekerja. Pertanyaan tadi menjelaskan kepada kita secara politik, digital ekonomi pekerjaannya kalah. Dipecat-pecat aja, nggak dikasih pesangon lagi. Udah upahnya per jam. Itulah pentingnya politik, bukan politisasi. Demikian, terima kasih ya kawan-kawan. Baik, terima kasih Bung Said Iqbal, terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti konferensi pers ini hingga usai. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan dalam konferensi pers ini. Terima kasih, mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.